Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi bersama saya Briansa Sandi, dan di video kali ini saya ingin membahas atau mengcompare lebih lanjut TV QLED buatan Aqua S80 ini. Di video first impression-nya kemarin atau unboxing-nya kemarin, saya merasa kurang puas. Dalam first impression-nya itu saya lihat coba warnanya, gambarnya, saya perhatikan itu kok kayak ada yang kurang gitu, kayak saya nggak ngerasa feel-nya QLED itu lebih unggul dibandingkan LED biasa. Nah, di video kali ini saya ingin mengcompare gambarnya secara langsung dengan Samsung ini Samsung terbasic ya, 43 in tipe DU7000. Dari segi harga juga Aqua ini lebih unggul. Namun sebelum lanjut, seperti biasa saya ingin intro dulu. Oke, pertama dari masalah desain. Kalau dari desainnya ini sama-sama frameless, namun yang membedakan adalah desain kakinya. Saya di sini suka dengan gebrakan Aqua karena desain kakinya itu anti mainstream, berbeda dengan desain-desain kaki TV LED pada umumnya yang ya udah gitu, cuman dua kanan kiri, yang jaraknya juga rata-rata pemasangannya di pinggir gitu. Nah, si Aqua ini di tengah, terus dia ditambahin kayak plastik lagi melintang seperti ini, dan plastiknya ini bisa dilepas pasang. Dan untuk kakinya ini ternyata juga bisa dipasang di pinggir sebelah sini. Ini ada slot buat masang kaki, ternyata ada lubangnya nah di sini. Jadi bisa di tengah dan bisa di pinggir gitu. Kalau di pinggir ya dia jadinya kayak TV LED pada umumnya gitu ya. Cuman untuk yang Samsung ini juga sebenarnya nggak monoton sih, karena Samsung ini menawarkan fitur tersendiri di kakinya, yaitu bisa diatur dari segi ketinggiannya 2 level, dan ini saya atur di level yang nomor 2, jadi tinggi ya. Kalau nomor 1 dia pendek, sama seperti Aqua ini nanti jatuhnya. Nah, kayak gitu. Beralih dari sisi belakang nih, kalau temen-temen ngomongin port, udah pasti kalah telak si Samsung ini. Samsung ini memang paling minimalis portnya, bahkan jack audio 3,5 dan jack audio optik itu sudah tidak ada opsinya. Ketika ingin menyambungin ke soundbar ataupun home theater itu menggunakan HDMI ARC atau menggunakan Bluetooth, kayak gitu sih. Jadi hanya ada tersedia dua opsi ya, HDMI ARC atau Bluetooth kayak gitu. Untuk yang si Aqua ini lengkap banget portnya, mulai dari sini mungkin kelihatan, mulai dari jack audio 3,5 ada, USB pun juga ada dua USB ya, HDMI-nya ada 4, nggak nanggung. Kemudian yang pastinya masih ada port RCA ini di bawah, kemudian ada jack optical pastinya ya. Kalau dari segi port audionya, audio videonya itu lengkap banget ya. Terus dari sisi build quality, kalau si Samsung ini pakai plastik yang seperti yang kita bahas pada video pertamanya itu, dia agak tipis ya, jadi di sini tuh agak kayak berdenyut gitu. Nah, cuman ternyata nggak pengaruh sama ketahanannya gitu. Kalau untuk yang Aqua ini sama seperti TV Tiongkok lainnya ya, dia udah pakai metal, back cover metal seperti ini. Apa memang TV Tiongkok ini diproduksinya satu pabrik ya? Buat teman-teman yang tahu, tolong share dong di kolom komentar, barangkali teman-teman juga bekerja nih di pabrik perakitan TV lokal seperti ini gitu. Untuk konsumsi dayanya, untuk yang Samsung DU7000 ini konsumsinya di 115 watt, sedangkan yang Aqua ini di 120 watt, selisih 5 watt lebih tinggi yang Aqua. Oke, dari sisi desain sama port sudah. Kemudian dari sisi fitur, kalau dari UI-nya pasti beda ya. Aqua masih konsisten dengan UI Android Google TV-nya, sedangkan untuk yang Samsung juga masih konsisten dengan Tizen OS-nya. Kalau masalah fitur lainnya seperti penyimpanan yang lebih tinggi, kemudian RAM yang lebih besar, udah gak perlu ditanya. Aqua pasti menang telak. Nah, di video kali ini yang sebenarnya yang ingin saya bahas secara detail adalah kualitas gambarnya. Apakah QLED-nya Aqua bisa lebih baik atau menyaingi, minimal menyaingi lah
kualitas gambarnya Samsung yang notabene ini belum QLED, masih LED yang standar. Langsung aja kita buka YouTube komparasi. Nah ini tadi saya juga udah coba-coba sedikit sih, sedikit, cuman belum sepenuhnya. Nanti kita putar juga konten yang mungkin dominan warna gelap biar lebih tahu bagaimana kualitasnya ketika dipakai untuk menonton mungkin film-film action yang horor atau yang banyak adegan gelapnya gitu. Oke, konten yang pertama seperti biasa konten kesayangan kita, Costa Rica. Untuk resolusinya sama-sama saya set di 1440. Jadi biar si jaringannya nggak terlalu berat ya kalau dimaksimalin. Dari sini sebenarnya udah kelihatan ya mana warna yang lebih tajam gitu. Kalau untuk detail-detail seperti langitnya ini juga sama-sama bagusnya sih, sama-sama terlihat, tidak ada yang pudar. Semuanya bisa meng-highlight langitnya dengan detail. Cuman karakter warnanya memang berbeda, warna langitnya ada berbeda. Kedua TV ini juga pastinya sudah support SDR ya. Ini saya coba ke 1440, ini juga ke 1440 60. Oke. Oke. Ini dia. Oke, dari sini kita pause dulu dan teman-teman nilai sendiri. Menurut teman-teman nih, realistis saja. Mana warna yang lebih seger, lebih kelihatan nyata, lebih kelihatan tajam gitu. Silakan dinilai sendiri. Kalau admin pribadi jelas punya Samsung ini hijaunya lebih keluar, hijau mencolok. Kalau punya Aqua ini justru ularnya lebih ke putih-putihan gitu. Dan ini juga berimbas pada dynamic range-nya atau dynamic range. Viewing angle-nya itu ternyata punya Samsung juga lebih luas. Dilihat dari sini tuh warnanya masih konsisten, sedangkan si Aqua mulai pudar. Semoga kelihatan ya di kamera ya. Tuh kan. Oke, kita lanjut lagi ya. Kalau dari segi detail ketajaman seperti sisik, kemudian gelembung airnya, ini juga setara sih sebenarnya. Kalau dari detail sama ketajaman sih sama ya, karena memang basic resolusinya dia sama-sama 4K gitu. Kalau ini hampir mirip. Ini juga hampir mirip sih menurut saya. Cuman ada sedikit perbedaan. Nah, kalau si Samsung ini benar-benar bisa memisahkan antara warna langitnya dengan warna langit dengan warna awan. Ini putih, ini biru. Jadi kelihatan kontrasnya gitu. Sedangkan untuk si Aqua ini agak kesusahan. Warna awan sama warna langitnya ini samar, hampir sama warnanya. Iya kan, cuman dia hanya terpisah sama garis-garis ini, garis-garis awannya aja. Si Samsung ini good job, dia bisa memisahkan antara warna birunya awan dengan putihnya langit gitu. Di sini juga si Aqua kesusahan meng-highlight detail dari si detail pohonnya, karena dia kayak terlalu gimana ya, terlalu putih atau terlalu gimana sih ini? Terlalu pudar ya, terlalu keputihan gitu loh. Kalau ini kan warnanya stabil banget ya, warna dari detail si lumutnya ini kelihatan tuh, terus detail kayunya juga kelihatan. Padahal ini untuk just info, untuk panelnya ini sama-sama menggunakan VA panel, cuman yaitu tadi bedanya yang Aqua QLED gitu. Next kita lanjut lagi. Skin berikutnya tuh, dari kodenya juga hijaunya beda ya. Entah kenapa saya justru merasa si Aqua ini karakter warnanya mirip TV Sub yang tipe-tipe kayak 42DK kemudian 42EG ya. Iya, amin ya, setuju ya. Pasirnya udah beda tuh. Dari kontras ini udah Samsung menang telak menurut saya. Jadi benar-benar bisa memisahin antara objek dengan backgroundnya gitu. Tuh, detail jaringnya. Oke, sekarang kita coba untuk konten yang mungkin demonya OLED ya, yang banyak
adegan gelapnya. Kalau adegan warna ini udah pasti ya. Oke, Mas Muji ini mau tanya nih, dari segi warna suka mana antara Aqua sama Samsung? Warnanya sama gambar lah ya. Bagusan ini ya. Hijaunya udah beda ya, hijaunya itu. Oke, dari segi warna cukup sampai sini udah jelas banget bahwasannya Samsung menang telak menurut saya dari segi detail sama warnanya. Sekarang kita coba cari demo-demo OLED gitu ya. Kita nilai dari warna hitamnya dulu deh, hitam backgroundnya. Nah, di sini kayaknya Aqua ya. Gimana? Hitamnya lebih pekatan Aqua sepertinya. Coba dicek-cek dulu. Hampir sama ya, hampir nggak ada bedanya. Cuman entah kenapa kok menurut saya ini kayak mungkin Samsung kena pantulan cahaya atau gimana? Oh enggak saya fix sih, Bud. Dari sini Bud mungkin kelihatan Bud. Nah dari sini tuh si ini agak keunguan gitu loh, ya enggak? Iya. Kelihatan dikit. Oke, kelihatan dikit banget. Harus jeli dan harus teliti. Nah di sini keunggulan OLED baru terasa nih. Waktu nge-expose warna hitam memang dia lebih pekat dibandingkan LED. Meskipun si Samsung ini udah berusaha penuh buat ngebus si warna hitamnya, tapi kalau dilihat dari samping, dari depan sih nggak kelihatan. Tapi kalau dari samping sini, nah kelihatan hitamnya Samsung ini agak ke ungu-unguan gitu. Sedangkan si Aqua masih konsisten hitamnya pekat banget gitu. Kalau dari hitam ya dari Aqua. Oke. Wih, warna merahnya menyala. Nah, sekarang kalau dari warna hijau tadi, oh ini baru nih keunggulan QLED benar-benar terasa di skin ini itu. QLED ya. Yang pertama dari warna merahnya tuh lebih cakepan punya Aqua tuh, kelihatan lebih nyala gitu. Oh ini kayak pudar malah kayak keorenan. Kemudian ini kudanya di sini kelihatan banget, ya enggak? Kepisah banget. Kalau tadi kan yang skin pertama, yang video pertama itu yang video warna, itu Samsung menang telak antara pemisahan objek dengan backgroundnya, dia bagus. Sekarang yang adegan seperti ini itu justru Aqua ini unggul. Dia bisa misahin objek dan backgroundnya yang hitam ini dengan sempurna menurut saya. Jelas banget kudanya. Sedangkan si Samsung ini hampir samar kudanya, warna kudanya hampir nyatu dengan backgroundnya gitu. Nah, di dagunya ini udah hilang nih, nyatu ini sama backgroundnya. Kalau ini masih kelihatan garisnya dikit nih, sedangkan punya Samsung ini udah hilang nih bagusnya ya. Oke, garis itu kelihatan ya. Oke ya, merahnya ya kelihatan ya, si Aqua unggul. Kesimpulannya dari komparasi gambar antara QLED Aqua S80 melawan Samsung D7000 adalah ternyata ada plus minusnya ya. Enggak Samsung itu enggak sepenuhnya menang telak. Ketika teman-teman menonton konten yang colorful, yang banyak warna, itu Samsung lebih unggul. Tapi kalau teman-teman nontonnya konten-konten yang dark skin atau mungkin banyak adegan gelapnya, itu justru Aqua lebih unggul, bisa memisahkan antara objek dengan background gelapnya jauh lebih bagus dibandingkan yang Samsung D7000. Namun ketika mutar colorful, yang Samsung bisa memisahkan objek dengan backgroundnya lebih bagus dibanding yang Aqua. Tergantung di kebutuhannya. Kalau teman-teman lebih suka film-film yang action skin gelap gitu, lebih prefer ke Aqua. Cuman kalau buat teman-teman yang nggak terlalu suka film-film horor mungkin atau film-film dengan skin gelap, itu bisa pilih Samsung DU7000. Itulah memang keunggulannya QLED ya. Jadi dia tuh pengen gimana caranya menyerupai OLED yang benar-benar sempurna ketika diputar untuk menonton konten yang banyak adegan gelapnya. Buat teman-teman yang punya pengalaman menggunakan kedua TV ini, bisa sharing-sharing di kolom komentar
Dan buat teman-teman mungkin yang langsung berminat dengan kedua TV ini, bisa langsung kontak admin di kolom deskripsi. Saya Brian pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.